hari ini adalah satu yang spesial banget karena suatu teman kita pergi ke tempat Jakarta namanya ya. Jakarta namanya ini mengikuti kompetisi yang aku nggak tahu nanti mungkin dia akan bercerita kompetisi kayak gimana, pengalaman seperti apa. Teman saya yang satu-satunya yang menemani saya saat review. Oke, saya akan panggilkan dia Refzi Renaldi. Tangannya besar, tangannya kecil. Tangan nggak kecil pak, tangannya kecil pak. Tangan kecil pak. Oke, ini dia Refzi tadi. Apa nih cok? Apa nih? Jadi nggak sia-sia sih jauh, kan? Sia-sia. Nggak sia-sia sih. Nggak sia-sia. Sombong. Nggak, ya kan nggak sia-sia pak. Nggak sia-sia kan, jauh-jauh dari Kalbar ya kan? Oh, iya. Dari Kalimantan Barat, nggak sia-sia. Jadi gimana pak? Ini 2,5 juta dapatnya. Iya 2,5 juta. Jadi jangan pandang angkanya pak, jangan. Oke. Kecil sih ya, emang ya cuma dari 48 peserta ya. Oke, selamat datang untuk Refzi Renaldi kembali Ya, ke Pak. Pontianak. Dia kemarin mengikuti kompetisi yang kita tahu. Apa kabarnya Renaldi? Wah luar biasa. Jadi kamu dapat ini ya, pengalaman yang kamu dapat apa? Pengalaman, kalau pengalaman ini banyak pak. Mungkin kita bagi part-partnya dulu ya. Kita bagi part-partnya. Mungkin pengalaman pertama, waktu pertama kali diumumin kalau Naldi lolos. Jadi kompetisi ini diikuti oleh 48 orang. Berarti ada 48 video. Banyak juga. Banyak tuh, seluruh Indonesia pak. Dari Sabang sampai Merauke. Malah ada satu orang yang peserta itu dari Lok Sumawe, Aceh. Ada. Jauh. Iya benar pak, ada itu ada. Dan kebetulan dia lolos juga, namanya Imam. Nah kita dari 48 itu disaring lagi menjadi 8 orang. Kayak gitu. Jadi di sana ternyata itu saya kirain gitu sampai di Soekarno Hatta, saya pikir harus ke lokasi sendiri pak. Ternyata nggak pak, dijemput loh. Siapa yang betul? Hah? Cecil! Ada deh pokoknya Cecil lah, orangnya auto. Aku tahu kan kayak gimana. Ada, tahu ya. Nah, itu Cecil yang jemput kita pak. Dan Bontok ya. yang agak padat sih ya, agak padat ya. Pak Cecil tapi baik banget, dia yang jemput kita di hari pertama dan kita langsung diarahin ke ini ya, apa sih istilahnya, tempat isolasi apa ya, apa sih? Itu Rehabilitasi, emangnya kita kan HIP? Enggak bapak. Apa? Ini loh, apa sih namanya? Karantina. Karantina. Nah, kita di karantini, Pak. Karantina anjing. Iya, Pak. Kita di karantina tuh. 8 orang ya kan. Tapi ada salah satu peserta kita yang uniknya cewek, Pak. Yes. Cewek loh. Namanya Ica kali. Ah, itu Ica loh gitu. Dia ini favoritanya Mofi. The one and only perempuan, Pak. Dari dia dapat 48 peserta itu Disaring lagi. tapi 48 tuh cewek cuma satu. Iya, enggak, 48 itu kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 5 apa 6 cewek, tapi yang lulus cuma 1 orang. Oh gitu, oke. Gitu. Terus tantangannya itu apa ya? Misalnya Tantangan. paling terbesar atau terberat menurut kamu? Nah, yang paling gila nih, ini paling gila nih di Superstar Get Talent, tapi yang hal yang membuat ini tuh ya benar-benar kompetisi. Kita nggak pernah tahu malamnya challenge-nya itu dikasih tahu nggak ada. Soalnya gimana? Jadi gini, di hari pertama kita dikumpulin kita briefing. Oke, di sini tempat kalian buat karantina, bla bla bla, segala macam. Nah, udah kita dibiarin tuh. Dibiarin, tiba-tiba ada sesi mentor dikasih materi itu. Tapi nggak tahu tuh live-nya malamnya itu kita disuruh ngapain, nggak tahu pak. Jadi live-nya kamu pas datang ke tempat studio langsung dikasih tahu? Enggak, 1 jam sebelum tampil. 1 jam. 1 jam sebelum tampil atau 1 jam atau 2 jam gitu baru dikasih tahu malamnya kita mau ngapain. Di situ tuh hal yang gila sih, maksudnya kayak anjing gue harus ngapain, goblok gitu loh. Kayak kita biasa di sini kan kayak oke, kita ada produk bla bla bla, kita briefing,
ulang, kalau kurang bagus take ulang baru kita posting. Nah kalau di sana 2 jam pak sebelum tampil di depan kamera dan secara live di seluruh Indonesia, kita baru dikasih tahu tuh. Anjing gila. Tapi kalau menurut aku sih emang itu hal yang bagus ya. Ya, Jadi kesiapan mental pertama. betul. Kesiapan mental, kamu dikasih tugas tiba-tiba, kamu harus gimana solusinya untuk ngeselin ini. Iya. Nah gitu ya. Untuk perbedaan yang saya nih, saya kasih ilmu kamu udah bertahun-tahun dan kamu belajar selama seminggu. Apa perbedaannya? Perbedaannya pak, kalau perbedaan yang pertama bisa bilang profesionalisme. Karena di sana ini karena saking banyak mentornya, jadi kita di mentoring nggak hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang lebih. Mungkin ada 10 orang mentor yang beda-beda sesinya, itu ngasih kita materi. Yang notabene-nya itu bisa dibilang dari hal yang kita lakuin bertahun-tahun itu sepaket buat lu semua. Kamu bilang profesionalisme. Ya, Jadi di asuransi nggak ada namanya profesional. ada pak, ada, cuman lebih deep pak. Lebih deep maksudnya kayak gini loh. Kita kalau di sini kita selalu punya SOP bla bla bla. Ya. Oke. Nah, SOP itu ternyata kalau didalemin lagi itu ada tahapnya lagi. Jadi proses ketika andai saja gini, proses syuting. Nah, kalau kita syuting kita biasa ada produk nih, oke kita brief dulu bla 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 bla. Oke kita shoot. Nah, kalau di sana itu cuma satu 3 bagian. Ada pre, act, post. Itu apa? Nah, pre itu persiapan. Pre itu misal persiapan nggak? Kita persiapan lighting, kita persiapan script, kita persiapan produknya apa, terus kita persiapan pembawaan tema atau dari video kita mau bawanya kayak gimana. Nah, act-nya sebelum mulai itu bahkan ada harus sinkronisasi dulu. Apakah sound, apakah lighting ini, apakah stage ini. Nah, baru kita act, baru kita bisa bilang kita mulai. Nah, setelah mulai di pause-nya itu yang kita lihat apakah semua yang udah kita ambil itu sesuai apa enggak. Dan di situ ada evaluasi mengenai tata keseluruhan dalam pengambilan andai saja video produk tersebut. Jadi detailing yang mungkin di sini kita kurang tebal, di sana tuh tebal banget Pak. Detailingnya. Jadi setiap step-step yang coba kita bikin di sana tuh lebih detail, jadi sehingga hasilnya itu bakal lebih sempurna kayak gitu Pak. Jadi menurut aku sih kurang lebih sama ya. Ya kurang lebih sama. Hanya bedanya di sana tuh lebih banyak kru ya. Banyak kru dan persiapannya lebih matang. Lebih matang Pak. Parah sih. Tapi kalau kita sih ya adanya dulu lah ya. Pelan, ya kan pelan, grow up kan gitu. Next. Setelah ngikut dapat juara mau ngapain? Nah, yang jelasnya kita bakal bikin perubahan yang mungkin akan sangat bisa memberikan manfaat lebih buat teman-teman yang nonton. Perubahan. Apapun itu. Yang ini kita bakal rapat dong. Apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita sikat, bakal kita wujudkan di channel ini Pak. Nah itu tadi putar dari Naldi yang udah bercerita dan bagi pengalamannya. Untuk next yang penasaran Naldi akan buat apa dan saya akan belajar sama dia tentang pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Oke kawan-kawan, sekian dari video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya. Sekian dari saya Bang Igo. Saya Naldi. Azuraya, best for you.